Salah satu kelebihan karbon brush ini adalah bahwa dia tidak menimbulkan atau mengurangi percikan api ketika dia bersentuhan dengan ini bagian komutator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Ini mesin gerinda dalam kondisi tidak menyala atau mati, tidak hidup. Ini tidak mau berputar sama sekali, dan biasanya atau umumnya mesin seperti ini atau gerinda seperti ini ketika tidak berputar, maka yang sering terjadi adalah karbon brushnya atau arangnya sudah habis atau aus. Nah, ini adalah karbon brush baru yang baru kita beli untuk menggantinya. Ini masih dalam kondisi baru, 15.000 harganya sepasang. Nanti kita pasang, kita ganti karbon brush yang sudah aus, ganti dengan yang baru ini. Ini kalau masih baru, masih panjang seperti ini. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara arus listrik dengan lilitan yang ada pada rotor atau bagian yang berputar melalui komutator. Nah, ini kita buka dulu tutup belakangnya. Ada baut satu yang kita lepas. Nah, ini nampak bagian dalamnya. Nah, ini karbon brushnya ditekan oleh semacam per biar menekan erat ke bagian komutator atau bagian yang berputar. Komutator biasanya terbuat dari tembaga, sementara karbon brush ini terbuat dari karbon dan tembaga lunak. Ini ada dua karbon brush, semuanya sudah terlihat dalam sekali, sehingga memang sudah perlu kita ganti karena sudah aus. Ini kita gunakan tang untuk mengambil karbon brushnya. Ini kita lepas dulu, kita putus dulu jalur kabelnya. Ini penekannya atau pernya kita angkat dulu, kita taruh di sebelahnya sehingga karbon brushnya bisa kita ambil. Nah, ini sudah cukup pendek, sudah habis karbon brushnya. Salah satu kelebihan karbon brush ini adalah bahwa dia tidak menimbulkan atau mengurangi percikan api ketika dia bersentuhan dengan ini bagian komutator, bagian yang terbuat dari tembaga. Nah, itu karena dia berfungsi untuk menghubungkan antara bagian yang diam, katakanlah dari sumber listrik, menuju kumparan yang berada pada rotor melalui komutator atau bagian tembaga di dalamnya yang berputar, sehingga kalau menggunakan besi maka terjadi percikan dan biasanya merusak bagian rotor. Maka dengan menggunakan karbon brush ini, rotornya tidak rusak atau tembaganya tidak rusak atau penghubungnya tidak rusak, dan juga tidak menimbulkan percikan bunga api yang berlebihan yang dapat menimbulkan panas. Namun demikian, karena terjadi gesekan terus-menerus, maka karbon brush yang sifatnya lunak lama-kelamaan akan menipis dan harus kita ganti dengan yang baru ketika karbon brush ini sudah dalam kondisi aus. Nah, ini kondisi yang baru. Kita bandingkan dengan yang sudah aus atau sudah lama, sudah terpakai. Nah, ini hampir separuhnya yang sudah lama, berarti memang sudah harus kita ganti sehingga dia sudah tidak mampu terhubung baik dengan komutator atau bagian yang berputar dalam rotor. Nah, ini langsung saja kita aplikasikan, kita masukkan ke dalam lubangnya. Ukurannya pasti sama kalau emang spare partnya sesuai.
kita masukkan, kemudian kita tekan kembali dengan menggunakan per penekannya. Nah, ini kita tekan lagi sehingga dia kencang berada di rumahnya, di tempatnya. Nah, ini kebetulan kabelnya menggunakan konektor, tinggal kita masukkan saja konektornya, kita tekan. Nah, ini udah kita tekan kembali dengan tang. Nah, ini sudah selesai, sudah terhubung dengan baik antara arang dengan sumber listrik, dan terhubung juga dengan komutator yang berada di dalamnya atau komutator yang berada pada rotor yang akan berputar. Ini yang satunya sama, tinggal kita aplikasikan saja, kita masukkan saja, kemudian kita tekan kembali dengan pernya. Ini kita tekan, kemudian konektornya kita hubungkan dengan sumber listrik. Nah, tinggal kita tekan kembali untuk memastikan kekencangan daripada konektornya. Nah, ini sudah selesai. Semua sudah terpasang pada tempatnya. Dua-duanya sudah terpasang dengan baik. Tinggal kita tutup. Untuk keamanan kita tutup. Kemudian kita pasang bautnya agar tutupnya tidak lepas. Hanya cukup satu baut di sini. Nah, ini kita pasang kembali. Nah, kemudian kita coba, kita hubungkan dengan sumber listrik apakah sudah normal kembali atau belum. Oke, kita coba. Nah, ini sudah berputar, sudah terdengar bunyinya, dan analisa kita betul, berarti karbon berasnya memang sudah dalam kondisi aus atau habis. Kita coba lagi. Nah, ini hidup kembali. Kita coba dengan obeng, nanti obengnya bergetar karena memang sudah bergetar, suaranya keras. Oke, kita matikan kembali. Demikian tadi tutorial memperbaiki mesin gerinda karena karbon berasnya yang sudah aus. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.